Bingung kan? Sederhana. 1, 3, diam ya. Ini kan 3 kan? Ini jangan bergerak, ini diam aja. Ya. Ini 8. Ya, kan? Ya. Oke. Sekarang bikin sama-sama. 1, 2, 3. Tunjukkan saudara. Ikut. Itu berarti kita belum menyatukan pola pikir kita, otak kanan dan otak kiri. Kita untuk menyatukan pola pikir kita itu tidak gampang ya. Perlu latihan. Ada yang bikin kotak sebelah. Coba bikin kotak, satu bikin bulat. Ya, kotak sama bulat. Bingung. Sampai begini. Ada ibu-ibu yang sampai begini-begini. Saudara, Matius pasal 1 ayat yang ke-23 mengatakan kebenaran penting. Matius pasal 1 ayat 23. Nanti kalau pas jam 7 saudara ingetin saya, kita harus berhenti ya saudaraku. Waktu saya di iPad jam 6.27, bener nggak? Oh, ya. Betul ya? 6.27 ya? Ya, 6.27. Karena ini iPad ini langsung automatically. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia apa saudara? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Perhatikan saudara, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Memang sengaja ini ayat ini kita perdengarkan karena memang suasananya sedang suasana Natal. Allah menyertai kita, Immanuel, itu dalam bahasa Jawa artinya Allah manunggal. Allah manunggal, unity. Manunggaling kawula Gusti. Ngertos menapa mboten? Mboten. Nggih, mboten napa-napa. Manunggaling kawula Gusti menika, salah. Jadi manunggalnya Allah dengan manusia itu terjadi ketika Allah menjadi manusia. Allah yang roh menjadi bentuk padat yang bisa dipegang, diraba dan diterawang ya. Bisa dipegang seperti ini. Allah itu menjadi manusia. Jadi hanya orang Kristen saja yang mengatakan, Alkitab mengatakan bahwa Allah itu ada di dalam diri manusia. Agama lain tidak pernah ada. Karena Alkitab itu mencatat dengan jelas bahwa Allah yang pencipta langit dan bumi itu ada di dalam diri seorang manusia, yakni Roh Kudus. Dan keberhasilan kita itu sejauh mana penyatuan kita dengan Tuhan. Nah, kita berhasil itu dengan 3H. 3H, ingat 3H. H pertama hopeng. Tahu hopeng nggak saudara? Hopeng. Hopeng itu teman. Hopeng. Hopeng yang mendatangkan hoki. Jadi yang membawa kita berhasil itu teman-teman yang mendatangkan hoki. Jangan punya teman yang digigit ngutang melulu. Itu orang kemasukan roh gembelisme. Gembelisme kiri sentris, kalau film Mandarin kelompok Kaipang. Ada kan kelompok Kaipang saudara ya. Jadi ini hoki teman yang mendatangkan. Tapi yang paling hebat, H terakhir, Holy Spirit. Amin. Holy Spirit inilah yang membuat kita selevel dengan Allah, ya. Membuat kita selevel dengan Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Mengapa bagi orang percaya tidak ada yang mustahil? Itu karena level orang percaya itu di packaging, konten di dalamnya itu kekuatan Allah tanpa batas yang inside masuk ke dalam. Saudara bayangkan ketika Yesus lahir di bumi, datang di dunia ini, dia mengosongkan dirinya, kenosis, itu Filipi pasal 2. Mengosongkan semua mahanya ditaruh semua. Jadi Yesus itu bukan maha kuasa, maha tahu, maha dahsyat, salah. Orang Kristen yang mau Yesus itu maha tahu, salah. Yesus sudah berkata bahwa anak manusia tidak tahu kapan dia datang. Ya. Kenapa Yesus jadi hebat luar biasa? Yesus bisa dahsyat luar biasa. Karena kebergantungan Yesus kepada Roh Kudus
100%. 100%. Sementara kita bergantung kepada Roh Kudus cuma 10%. Itu pun masih diskon 50%. Ya. Selanjutnya kita bergantung otak kita, perasaan kita, emosi kita, ambisi kita. Ya. Kalau kita bergantung kepada Roh Kudus 100%, kita itu punya penyatuan itu luar biasa. Ya. Sehingga tangan kita itu akan mengalirkan aliran-aliran kekuatan kuasa Roh Allah, mulut kita kuasa Allah. Karena apa? Yang bergerak di dalam diri kita, not only knowledge kita, not only area mind kita, not only feeling kita, ambisi kita, but Holy Spirit yang ada di dalam. Saya hamba Tuhan yang bergerak di bidang power, kuasa. Walaupun saya tidak gila-gilaan, saya tidak mau semua kuasa. Orang Kristen harus bertumbuh dalam 3. Yang pertama itu bertumbuh dalam pengetahuan Alkitab. Pengetahuan Alkitab. 2, bertumbuh dalam karakter. 3, bertumbuh dalam kuasa. Kalau orang Kristen nggak ngerti Alkitab, nggak tumbuh dengan kuasa, maka dia nggak tumbuh dengan pengetahuan Alkitab. Kuasa yang dipakai adalah kuasa dari iblis. Banyak pendeta-pendeta di Jakarta yang melakukan kesembuhan tapi jahatnya luar biasa. Tapi mujizat terjadi, saudaraku yang kekasih. Oleh sebab itu bagaimana caranya kita itu Immanuel, Allah menyertai kita, Allah ada di dalam diri kita, gitu. Allah benar-benar ada di dalam kesadaran kita itu full bahwa Allah sedang ada di dalam diri saya, sehingga kita tidak takut menghadapi hidup ini. Kita tidak mudah gelisah kehilangan sesuatu, kita nggak gampang bingung, nggak gampang kecewa. Ya. Dilihat dulu apa, saudaraku yang kekasih. Yang pertama, mari kita sadari kita menyatu dengan firman-Nya, Alkitab. Saya mendengar suara Tuhan audible, tapi sekali seumur hidup. Ketika saya jadi hamba Tuhan, hanya sekali. Saya bingung pendeta-pendeta yang dikit-dikit ngomong, saya mendengar suara Tuhan, saya mendengar suara Tuhan. Emangnya Tuhan nenek lampir kali ya? Ngomong seenak udelnya saja. Tuhan tuh berharga sekali, sudah mendengar suara Tuhan itu luar biasa, saudara itu. Menyatulah dengan firman-Nya, nikmati firman-Nya. Karena firman Tuhan, ini mungkin bukan firman Tuhan, ini iPad. Kan firman Tuhan gitu, salah itu pendeta iPad ya. Maksudnya ini Alkitab yang kita punya. Itu adalah kehadiran Allah di muka bumi ini. A power, anointing, healingnya 100% sama. Jika kita menghargai ini, Matius pasal 4 ayat yang keempat mencatat, manusia hidup bukan daripada roti saja, tapi dari segala firman. Maka firman itu menyatu dalam diri kita. Sebenarnya saya pulang dari, karena kalau saya tahu saya ke Israel, saya nggak mau pergi kemana-mana. Saya mau rest. Karena Israel itu butuh tenaga. Kali ini saya seperti tahun lalu. Tahun lalu itu saya sakit karena sepanjang minggu bikin acara di lapangan. Kali ini saya saudaraku, ke Jambi, ke hutan sawit. Saya pergi ke sungai Batanghari yang 3 jam itu, saudara ya. Yang 3 jam cuma wah itu mengerikan, saudara. Mengerikan. Sehebat-hebatnya pendeta kalau botnya terbalik juga teriak juga, saudaraku ya. Wah itu ngeri itu, saudara. Udah 2,5 jam, 3 jam nyampe di tempat. Namanya juga orang Batak, saudara ya. Nyambut kita. Salah satu grup orang Batak itu mengajar pendeta. Pendeta, mari pendeta silakan duduk. Disambut. Kami udah siapkan makan buat pendeta. Kita nikmati pendeta. Ayo Pak Pendeta makan dulu. Kalau pendetanya nggak makan, nggak ambil, kita nggak makan. Iya, saya oke. Saya juga lapar, saudara. Kalau soal saudara ngajak makan kemana tuh saya pasti mau punya lah, saudara dia. Itu tanpa tanya Roh Kudus juga sih. Ya, bukan berarti saya hamba perut, saudara jangan lihat perut saya. Ketika saya nanya, ini apa Bu? Ini anjing Pak. Ini anjing juga, ini dibikin ini Pak, dibikinin. Aduh,
Saya bukan soal gengsi, bukan saudara. Di Jakarta itu saya makan makanan apapun saya makan. Dari pecel lele sampai Hilton, sampai Sultan, sampai JW Marriott. Ya. Ya. Sampai yang paling keren, sekali makan 900.000. Kayaknya kepingin muntahin lagi itu saudara ya. Harus diakui. Ya tapi ditraktir, kalau makan sendiri sorry saudara ya. Saya nggak ketelan saudara. Ini enak pendeta. Ya terima kasih. Saya cari makanan yang tidak bernuansa anjing. Karena aku tak biasa. Cuma saudara, saya pikir begini saudara. Kita menjadi seperti apa yang kita makan. Tell me what you eat, and I tell you what you are. Okay? It's very simple. Yeah. Tell me what you eat, and I tell you what you are. Tiap hari kamu makan, saya makan warteg, jengkol peti. Kemarin saya makan di warteg mana? Golongan menengah ke bawah. Ya. Oh, kemarin saya pagi makan di Singapura itu breakfast, terus selanjutnya di Malaysia, terus dinernya Filipina, pulang sakit perut Indonesia. Kurang ajar kan saudara ya? Ini orang kaya ini, saudara orang kaya. Tell me what you eat, and I tell you what you are. Kita menjadi seperti apa yang kita makan. Jadi kalau tiap hari saudara makan seperti itu, memang saudara taste-nya seperti itu. Jadi kalau saya lihat itu orang-orang tiap hari makan anjing, secara automatically keringetnya bau anjing. Kalau dia lewat, ada anjing lewat, anjing tidak akan bakal menggigit dia. Karena tuh dia lihat, teman saya kok udah tinggi. Karena sesama anjing dilarang menggigit. Sudah pasti saudaraku yang kekasih. Sudah pasti. Jadi yang makan anjing dong. Yang makan anjing pasti keringetnya, kalau tiap hari terlalu sering makan anjing terus, udah pasti keringetnya bau anjing. Termasuk saya itu alergi anjing. Karena memang jemaat saya pernah tidak sopan. Minta Pak Pendeta, mama sakit. Ya saya doakan saudara ya. Saya naik motor, saya buka pintu, saya disambut, bukan dia nyambut, anjingnya nyambut. Dan digigit paha saya. Dia gigit kok paha lah saudara ya. Sampai sobek itu saudara, bolong. Saya nggak mendoakan, saya sakit. Pak Pendeta kenapa pulang? Sakit pendeta ya. Udah berdarah-darah. Oh itu orang tidak sopan benar saudara. Sampailah ke rumah sakit, disuntik namanya rabies itu saudara ya. Rabies itu sampai berapa? 12, 9 itu saudara ya. Saya bilang, saya kalau lihat anjing, saya anjing-anjingin. Dasar anjing kamu. Karena memang anjing. Coba saudara yang punya darah tinggi. Kapan sembuhnya? Saudara makan aja bawang. Makan anjing mati. Cuma orang sakit darah tinggi makan anjing. Dia menggonggong secara otomatis. Saudara, kalau makan bawang itu otomatis rendah. Darahnya rendah. Turun. Mesti turun. Apalagi kalau sudah pergi ke supermarket, saudara beli, saya mau acar bawang yang segini-gini. Saudara makan. Udah nggak usah makan minum obat dokter, nggak usah. Saudara makan aja, otomatis darah saudara tuh stabil. Tapi dampaknya keringetnya bau bawang. Waktu saudara lewat, bawang bombay lewat. Karena dia menyatu apa yang dia sudah makan. Bayangkan kalau tiap hari kita makan firman, kita menyembah, kita dekat dengan Tuhan, udah gak ada pikiran lain. Kita butuh si duit, kita butuh si sehat, kita butuh si kecantikan, kita butuh si apa. Tapi itu hanya sedikit saja, fokusnya itu Tuhan. Amin saudara. Saya khotbah di Pontianak, businessman fellowship. Wah bener tuh, orang jenis-jenis Pontianak itu nggak nganggap pendeta, bener tuh saudara. Saya itu nggak dilihat. Saya nggak dilihat saja nggak kelihatan. Ngerti maksudnya saudara ya?
Nggak dilihat saya nggak kelihatan. Apalagi dia, aduh ampun deh. Saya khotbah mereka ngobrol. Saya kebetulan saya masih kerja lagi, saudara. Saya bilang begini. Saudara tahu, saya hamba Tuhan. Pekerjaan utama saya adalah melayani Tuhan. Tapi saya juga punya sampingan pekerjaan. Dia baru nengok. Sampingan saya 5 direktur perusahaan. Baru nengok. Direktur ini. Production house saya punya 2. Recording saya punya 2. Toko buku saya jadi direktur toko buku 5. Saya wartawan, orang baru nengok. Jadi main job kita melayani Tuhan. Kita punya pekerjaan tetap melayani Tuhan. Sampingan kita 10 komisaris bank. Dari Bank Miun sampai bank-bank itu. Baru mereka perhatikan saya, saudara. Karena harus kita akui, kita harus punya main job. Kita itu melayani Tuhan. Dan itu upahnya itu Tuhan sendiri yang akan mengatur kita. Amin, saudara. Kita nggak pusing itu Roma 4 ayat 4. Kalau kita bekerja melayani Tuhan, upahnya bukan hadiah, tapi hak. Seperti kalau orang undang khotbah saya nggak nanya berapa yang datang, nggak nanya. Pokoknya saya menyampaikan firman Tuhan. Walaupun kadang-kadang ketipu, udah pakai jas rapi. Kalau saya pakai jas itu ya ternyata nggak jelek-jelek amat loh, saudara ya. Udah rapi pakai jas, nyampe di tempat yang datang 4 orang. Itu pun pemusiknya nggak datang. Jadi saya yang main musik, song leader yang duduk cuma 2. Saudara bisa bayangkan pakai jas rapi. Hati saya gini, siake. Tapi siake. Waduh, itu di Bitung juga. Minggu depan diundang di Bitung juga. Saya bilang, alah, khotbah rapi-rapi gitu, pakai baju biasa, pakai dasi saja. Jas saya taruh di mobil aja lah. Udah, saya turun pakai biasa saja. Lagi masuk saya kaget. Yang datang 900 orang. Semua pakai jas semua, saudara. Saya kaget. Saya duduk, saya diem aja gini. Ketipu. Tapi memang seharusnya, saudara, kita nggak membedakan. Kita sudah mengisi jiwa kita dengan upah pelayanan. Ya. Dengan kita melayani, kita mengisi jiwa kita. Walaupun harus diakui, di dalam khotbah ya memang sangat berbeda. Kalau yang datang 5.000 orang itu, kalau saya hari Minggu khotbah 5.000 orang, saudara, Allah luar biasa. Kalau 5.000, Allah luar biasa. Giliran 15, Allah luar biasa. Gini kan, saudara, kecil. Tapi kalau kita mengisi hidup kita hari-hari kita dengan Immanuel, Allah menyatu dengan kita. Yang pertama, isilah hidup ini. Menyatulah dengan apa yang saudara makan tiap hari. Kalau saudara makan tiap hari pimpinan Roh Kudus, saudaraku, harus diakui, kekuatan Tuhan itu mengalir luar biasa. Luar biasa. Kadang-kadang saya sendiri, saya kan juga belum pendeta full time. Saya masih jadi guru. Kenapa? Jemaah saya kecil. Saya jadi pengkhotbah pendeta gereja-gereja besar. Tuhan suruh saya bangun gereja. Saya males. Ngapain saya bangun gereja? Saya khotbah di mana-mana. Setiap tahun jadwal saya tahun 2013 sudah orang rebutan. Saya tahan-tahan dulu. Saya bukan sombong, bukan, saudara ya. Gereja saya nggak kebagian. Ya. Tapi saya jadi gembala sidang. Sudah di pengkhotbah gereja-gereja, di mana-mana saya kurang waktu kok, saudara. Tapi Tuhan suruh saya bilang, saya nggak punya duit. Gimana saya melayani, saya hamba Tuhan suruh kok. Saya udah tinggalkan pekerjaan kok. Karena ada orang datang tuh, saudara. Waktu itu yang pertama yang bantu saya itu gurunya Kapolda, gurunya Sutanto, 2 Kapolres Jakarta Selatan, keluarga Tommy Winata. Kasih saya mobil itu, saudara. Bapak bikin gereja deh, kita support ya. Kita support. Bapak pakai mobil ini. Saya dibeli Honda Jazz baru. Pak, ingat ya Pak, Bapak pakai mobil ini. Memang waktu itu saya dibangun rumah, saya belum punya mobil. Bapak pakai mobil. Selama Bapak belum bisa beli mobil, Bapak pakai mobil ini. Setiap minggu Bapak datang ke kantor kami,
nanti uang bensin saya ganti. Wah, enak. Jadi pendeta kalau gitu tuh enak, saudaraku. Ya, enak. Terus ada lagi, saudara, orang-orang kaya datang. Saya, hai Timotius, tenanglah. Banyak orang kaya di belakang. Saya mulai bangun gereja, saudara. Saya sewa gereja di mana-mana. Bikin di sini, bikin di sini. Nah, sponsor banyak. Saya, hai tenanglah jiwaku. Orang kaya di belakang. Tapi Tuhan marah, saudara. Satu dipindah di Singapura, satu hilang entah kemana, satu biji pun nggak ada. Jadi saya bengong, menghidupi sebuah gereja yang besar itu butuh dana yang besar, ya nggak Pak ya? Dari sewa ini, sewa itu, solidur, singur pengusik. Jadi benar-benar kembali lagi saya berlaku the power of kepepet. Juga saya mulai berdoa, mulai mencari ya. Ya nggak apa-apa, sudah mulai dari nol lagi, dari nol lagi, saudara. Sehingga mari kita menyatu dengan kekuatan Tuhan. Apapun, kalau kita mengandalkan diri kita mulai berubah sedikit saja, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan akan babat kita habis loh. Saudara kaya, sudah mengandalkan kekayaan saudara, Tuhan ngambil itu kecil. Saudara tahu Ciputra datang ke sini sama saya tuh. Itu orang, saudara, nangis, kalau perlu nangis darah, gak bisa bayar utang. Ciputra itu, pendeta, saya mohon satu sama Tuhan. Apa? Pemulihan saya. Ya Pak Haji, kita kebaktian begini, Pak Haji pertama kali datang, dia berlutut, dia menangis. Cuma saya gak suka sama dia cuma satu, kita gak bisa deket dia. Karena topinya kegedean, kayak tampah. Jadi kalau dia bergerak begini, kita kena, saudara. Dia tutup itu, saudara, topinya begitu, saudara. Kalau dia jalan, dia begini. Kenapa? Saya tanya. Kan saya penasaran, pendeta. Haji, topinya kegedean. Karena topi lebih lagi. Jangan. Kalau sampai wartawan tahu, saya pergi ke Israel. Hutang saya itu dolar masih pernah 15.000 Pak Abdul Pak ya, 15.000. Ciputra hutang duit itu 2.500. 15.000, maaf, dia jual celananya saja nggak bisa bayar. Tapi di Israel dia nangis berlutut kayak anak kecil. Tapi justru seperti itulah yang Tuhan lihat. Ketika dia pulang, saudara tahu, sekarang Tuhan angkat dia. Amin, saudara. Oleh sebab itu dia datang ke sini, dia menyatu dengan kekuatan Tuhan. Udah nggak malu, udah kayak anak kecil, saudaraku. Kayak anak kecil. Ketika masuk border dia berdoa, terima kasih Tuhan saya bisa masuk border. Nah, kita kan cuek-cuek aja. Ya, saya tahu saudara jauh lebih hebat dari Ciputra. Tapi dia berlutut. Pagi ini kita belajar manunggal, menyatu dengan Tuhan. Sehingga kekuatan kita keluar, kuasa Tuhan itu keluar dalam diri kita. Pendeta-pendeta luar negeri itu pendeta-pendeta yang luar biasa loh. Indonesia belum ada pendeta selevel luar negeri. Pendeta Nigeria itu, saudara, Afrika. Waktu kakek di Singapura, semua orang buta suruh berdiri semua. Dia cuma satu kata, open your eyes now in the name of Jesus. Setiap begini matanya tercelik loh, petok. Orang tepuk tangan. Itu pendeta-pendeta Indonesia berdiri tepuk tangan. Saya mendengar ini dari pendeta GPI yang di bypass. Ketika saya khotbah, saya baru dari ini, saudara, ini pendeta, setan aja takut. Open your eyes itu begini, saudara. Bayangin. Sekarang kita, apakah kita punya nyali? Coba, nggak usah orang buta berdiri. Satu orang buta suruh berdiri aja di sini. Kita rame-rame, buka mata, dalam-dalam gitu. Sampai tangan ini putus nih. Itu picek-picek aja tuh. Kenapa? Kualitasnya belum. Itu waktu GPI Gatot Subroto bikin KKN di Kelapa Gading. Pendeta Kanada, aduh saya ngikut sudah. Saya jengkel bener. Udah penuh kan, saya malu. Tapi istri saya itu nggak tahu malu. Soal kuasa, dia nggak tahu kalau pendeta itu, suaminya itu pendeta punya nama. Dia main tarik saya, ayo ke depan. Enggak,
ke depan, tapi menjaga daripada stabilitas nasional kacau, saya ngikut. Seperti domba dibawa ke pembantaian, saya ngikut. Pan itu banyak pendeta tahu saya kan, Pak Pendeta duduk di sini VIP. Saya nggak punya, nggak apa-apa buat Pak Pendeta Timotius. Saya duduk, istri saya duduk di depan mimbar dan ngeliatin pendeta. Pendetanya cuma khotbahnya cuma, aduh ampun deh, nggak enak. Jesus is power. Say again. Satu. Holy Spirit is power. Say again. Sampai saya itu nih, say again. Ini pendeta say again. Ngapain jauh-jauh dari Kanada cuma say again. Jesus is coming. Say again. Saya kaget ini, saya pendeta Islam juga. Lalu pendeta say again lagi. 1 jam loh saudara. Saya diem aja. Udah. Amin. Berdiri. Dia lihat ada orang turun ambulan, ibu-ibu lumpuh semua tubuhnya, diinfus semua. Dia berdiri. Saya ngomong, coba ngomong again lagi. Enggak, dia ngomong gini. Cabut lari sini. Cabut, infus, lari. Kita buktikan Yesus punya kuasa. Saya baru berdiri, saya ngelihat. Itu ibu cabut infus, dia lari, orang tepuk tangan. Ini yang membedakan. Walaupun khotbahnya cuma say again. Kita nggak punya nyali. Coba keluarga kita masuk rumah sakit, punya infus, cabut infus. Dalam nama Yesus cabut infus. Mati urusan polisi kita tidak punya level. Kenapa? Kita ini saudara, kita belum menyatu dengan kekuatan roh, nggak punya nyali. Walaupun kadang-kadang saya melakukan begitu sekali seumur hidup. Dibawa ke Semarang, saya naik Mandala, suruh mendoakan bayi yang kembar 2. 99% mau mati, 1 hidup sehat. Inilah kehabisan ongkos ya. Ya, 1 menit lagi, saudara. Ketika saya melihat begitu, saya lihat, aduh, ngeri sekali. Saya coba doa gini loh, kehendakmu yang jadi. Sudah, Pak Pendeta sudah berdoa, sudah. Saya pikir dia mati juga bukan urusan saya kok. Mati 1 masih ada 1 kan. Ngapain susah. Dia ngomong, Pak Pendeta cabut nggak? Cabut nggak? Cabut. Punya iman nggak? Punya. Cabut. Dia mati masih ada 1 kan. Lo bukan keluarga gue, lo bukan saudara gue. Dicabut saudara. Bisa tanda tangan tuh, saudara dia tuh tanda tangan nggak apa-apa. Pulanglah. Hari Jumat anak itu dibawa lagi ke rumah sakit. Saudara tahu, total 100% anak itu sehat karena dicabut dan sembuh total karena nama Yesus. Amin saudara. Mari kita menyatu dengan kuasa Tuhan. Immanuel, Allah menyatu dengan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Pagi ini pagi yang luar biasa. Kami tahu bahwa hari-hari ini hari-hari kelahiran Kristus. Yesus lahir bagi kami dan Immanuel, dia menyatu bagi kami. Ajar kami menyatu dengan kekuatan Tuhan, dengan cara kami menggabungkan tiap hari diri kita, kami mengadaptasikan diri kami dengan kekuatan firman Tuhan, kekuatan penyembahan hidup berlaku benar di hadapan Tuhan, sehingga secara otomatis biar kuasa Allah mengalir atas kami. Kami akan menikmati hidangan. Tuhan pimpin kami, Tuhan pimpin perjalanan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, waktu sudah